aku ketinggalan pesawat menuju ke destinasi terakhir, balik ke bandara dari hotel, tapi aku naik taksi orang lain. Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku akan memberikan pembahasan lanjutan mengenai pengalaman pribadi aku ketika aku berada di Amerika Serikat. Namun sebelum aku lanjut membahas, kalian lihat nih di sebelah kanan aku ada pohon Natal. Karena kan kita sudah memasuki akhir tahun guys, jadi akan segera Natalan. Wah, nggak kerasa ya. Tahun 2024 ini sudah berjalan begitu cepat dan kita sudah hampir setahun loh. Udah hampir habis tahun 2024. Jadi aku mau mengucapkan selamat menyambut Hari Natal buat kalian yang merayakan Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2025. Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu ya dimanapun kalian berada. Oke, jadi aku mau bahas lebih dahulu dari awal perjalanan kenapa aku bisa ikut program beasiswa ini sampai aku bisa pergi ke Amerika Serikat. Itu awalnya bermula guys ketika aku masih baru mau lulus SMA. Waktu itu memang aku udah pengen banget pergi ke luar negeri karena selama 3 tahun di SMA aku puji Tuhan berkesempatan bersekolah di sekolah internasional di kota Manado. Dan saat itu aku mulai terbiasa dengan lingkungan yang berbahasa Inggris dan jadi aku menjadi suka berada di lingkungan berbahasa Inggris. Jadi itu adalah alasan utama aku pengen cari kesempatan berkuliah di luar negeri. Namun salahnya aku baru mencari informasi mengenai persiapan berkuliah di luar negeri 1 tahun sebelum aku lulus SMA. Jadi menurut aku itu adalah 1 tahun itu belum terlalu cukup persiapannya. Jadi bagi kalian yang pengen ke luar negeri melanjutkan S1 kalian dari SMA atau SMK sudah mempersiapkan pembekalan diri kalian, dokumen-dokumen dan semua riset itu jauh-jauh hari, minimal 2 tahun guys sebelum kalian berangkat. Karena persyaratan pergi ke luar negeri untuk berkuliah itu menurut aku lain, berbeda dengan ketika kalian memasukkan lamaran untuk melanjutkan perkuliahan di dunia perkuliahan untuk kalian melamar universitas yang ada di Indonesia. Ketika aku berusaha melamar, aku tidak mendapat jalan. Sepertinya di waktu itu memang Tuhan menutup jalan aku, belum mengizinkan aku untuk pergi ke luar negeri, tambah juga aku masih kurang persiapan. Jadi aku merasa agak sedih, tapi come on, that's life, so you gotta move on. Kamu tetap harus maju dan berjalan walaupun realita yang kamu hadapi sangat berbeda dengan keinginan yang kamu punya gitu. Jadi aku terus melanjutkan perkuliahan dan akhirnya aku berkuliah di Universitas Kelabat. Bagi kalian yang di Manado pasti tahu universitas ini. Dan itu adalah universitas setempat di daerah aku. Dan akhirnya aku udah lolos dari kuliah ini, aku sudah lulus dengan predikat yang sangat baik. Itu akan menjadi cerita terpisah mungkin di video yang lain ya, dia akan datang. Jadi selama aku berkuliah di Universitas Kelabat, aku mendapat kesempatan untuk mendapat beasiswa ini. Dan singkat cerita, aku mendapat informasi mengenai beasiswa Global U Grad atau pertukaran ini. Dan mereka saat itu aku masih semester 3. Dan khususnya untuk beasiswa ini dibukakan untuk mereka yang berada di semester 3 hingga 5. Jadi aku merasa aku cocok nih ikut beasiswa ini. Aku persiapan selama setahun. Dan tanpa aku sangka-sangka lagi, terjadilah pandemi. Nah, kalian tahu kan betapa sulitnya ekonomi dan situasi bagi semua orang di segala aspek pada saat itu. Jadi saat itu aku sempat udah mau nyerah. Udah deh, kayaknya aku nggak bakal ikut beasiswa ini. Tiba-tiba di tahun mendatang, tahun depannya sesudah awal pandemi itu, masuk ke awal pandemi, dibuka lagi pendaftarannya. Ternyata pendaftarannya tidak dibatalkan, tetapi diundur waktu di tahun baru. Dan saat itu aku melamar dan singkat cerita karena panjang guys proses beasiswa ini, aku akhirnya berangkat deh ke Amerika Serikat. Setahun sesudah proses beasiswa itu yang ribet, aku berangkat di bulan Januari awal tahun 2022. Aku berangkatnya sendiri guys. Dan sebagai informasi saja ya, bagi kalian penerima beasiswa ini,
kalian memenangkan beasiswa ini, kalian berangkat di sana sendiri guys. Kalian nggak bawa orang tua, nggak bawa sanak saudara, kalian nggak bawa siapapun. Jadi kalian hanya bawa diri kalian sendiri di sana ya. Jadi kayak benar-benar belajar untuk mandiri sih waktu di sana gitu loh. Jadi rute penerbangan aku itu dari Manado ke Jakarta, terus dari Jakarta ke Doha, dari Doha ke Chicago, dan Chicago ke Alabama. Panjang banget kan? Iya, karena memang ini penerbangan yang berpuluh-puluh jam guys di atas udara. Kalian bisa bayangin ya betapa capeknya waktu itu. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena tiket pulang pergi itu gratis. Semuanya dibayar oleh pihak pemberi beasiswa, aminnya Fulbright. Jadi nggak perlu khawatir dengan biaya penerbangan ini gitu. Sesampainya aku di Chicago, akhirnya terjadi lagi insiden yang lain. Aduh, waktu itu aku ingat banget ada pengalaman yang kurang mengenakan. Aku ketinggalan pesawat menuju ke destinasi terakhir. Karena waktu itu guys, di bandaranya itu lalu lintas udaranya sangat padat. Jadi kita harus ngantri untuk mendarat. Karena waktu itu kan musim dingin, kayak bersalju banget. Jadi ngantri semua pesawat. Dan di imigrasi juga harus ngantri, ada ribuan orang. Aku berdiri di imigrasi itu 2 jam lebih sampai giliran aku tiba. Nah setelah aku melewati imigrasi ya ternyata pesawat aku udah terbang 15 menit sebelumnya. Aku panik dong karena waktu itu aku sendiri, udah kecapean, di pesawat kurang minum jadi kekurangan cairan, udah gak bisa berpikir jernih deh. Jadi waktu itu aku langsung menghubungi pihak pemberi beasiswa World Learning. Jadi World Learning ini adalah organisasi yang akan bertanggung jawab dengan keberadaan kalian selama kalian berada di Amerika Serikat. Jadi aku di reservasi ruangan di hotel karena aku harus nginep dulu beberapa semalaman di hotel karena udah malam banget kan waktu itu, udah hampir dini hari. Tapi aku gak bisa tidur sepanjang malam di hotel karena akibat masih ada penat terbang atau jet lag gitu. Dan aku juga terlalu khawatir karena aku kan baru tiba di negara yang baru ya. Oh ya, sebagai informasi juga bagi kalian ya. Perjalanan aku ke Amerika Serikat adalah perjalanan pertama aku di luar negeri seorang diri. Dan inilah pertama kali aku ke luar negeri. Jadi kalian bisa bayangin dong betapa gugupnya aku waktu itu. Terus yang lebih anehnya lagi, waktu aku dari hotel ke bandara, aku salah naik taksi guys. Aku tidak naik taksi yang dipesankan oleh pihak pemberi beasiswa aku untuk kembali ke bandara dari hotel. Tapi aku naik taksi orang lain. Tapi untungnya taksi itu tujuannya sama ke bandara. Puji Tuhan sih, aku merasa pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Aku merasa ini pertolongan Tuhan banget sih. Karena kalau bukan Tuhan pasti aku udah nyasar lagi ke tempat yang lain gitu kan. Saya nggak tahu kemana. Oke, jadi aku tiba deh di Alabama. Aku berkuliah di University of Montevallo. Kesan pertama aku di sana, wah aku sangat suka suasana kampus aku seperti di film-film gitu kan. Terus aku juga di sana bertemu dengan U-Graders atau anak-anak Global U-Grad lainnya, tetapi bukan yang sesama dari Indonesia ya. Aku bertemu dengan anak-anak penerima beasiswa Global U-Grad dari negara-negara lain. Aku bertemu dari teman-teman aku yang ada di Uzbekistan, Vietnam, Rusia. Jadi kita ada berempat orang yang ditempatkan di universitas itu. Dan sesudah kita nyampe, selama 1-2 minggu berjalan, kita langsung membuka rekening, karena setiap bulan kan kita itu penerima beasiswa ini kita akan diberikan dana dari pemerintah Amerika Serikat untuk kebutuhan kita setiap bulan. Jadi kita harus buka rekening bersama-sama. Kebetulan memang University of Montevallo itu juga bertempat di, mereka bilang town atau kota kecil yang namanya juga Montevallo. Jadi itu adalah, so it's basically a university town. Jadi semuanya sangat berdekatan. Semua tempat-tempat bisnis, kafe, tempat penginapan itu dekat semuanya. Terus aku juga bertemu dengan dosen pembimbing aku ketika aku pertama kali sampai di Alabama. Aku dijemput sama beliau. Kita bilangnya advisor, jadi dia adalah dosen pembimbing dan pembina selama perjalanan aku di Amerika Serikat di universitas tersebut. Aku langsung dibawa ke Kmart, ya langsung beli baju, jaket, payung, kebutuhan sehari-hari aku lah yang penting kan. Dan itu semuanya dibayarin oleh profesor aku, baik banget ya.
Semuanya terbayarkan deh, dari capeknya pesawat, penerbangan pesawat, semuanya terbayarkan pas sampai pas sampai di Amerika. Nah, bagaimana dengan pengalaman akademis aku ya? Aku bisa katakan bahwa profesor-profesor dan teman-teman mahasiswa aku itu semua baik-baik banget ya. Contohnya ketika aku ambil nama kelasnya Survey of American Cinema. Dan di kelas itu kita ditugaskan untuk membuat laporan. Dan laporan itu harus tertulis, jadi kita harus membuat penelitian. Namun sebelum kita melakukan penelitian, kita akan menonton beberapa film. Nah, semua teman-teman aku kan di dalam kelas itu bahasa pertamanya bahasa Inggris, orang Amerika Serikat. Jadi mereka nggak kesulitan untuk paham. Sedangkan aku masih agak sedikit butuh teks terjemahan gitu kan. Jadi aku minta tolong sama profesornya dan dibantuin dong sama profesornya. Ada juga satu kesempatan di mana dia lupa mengaktifkan teks terjemahan itu dan dia langsung minta maaf aku dari awal kelas hingga habis kelas. Kalian bisa bayangkan ya sebetapa perhatian sih dosen-dosen itu sama aku gitu loh. Untuk menyukseskan perjalanan akademis aku di Amerika Serikat ini. Juga aku pernah karena aku di sana berlibur, aku minta tolong waktu jadwal ujian aku diundur lebih jauh gitu karena aku mau liburan. Aku iseng-iseng aja tanya profesor dan itu diperbolehkan dong sama profesornya. Malah profesornya bilang, "Iya, kalian harus jalan-jalan, harus berlibur karena kalian di sini waktunya nggak lama." Jadi mereka sangat memerhatikan kondisi mental aku dan juga kebutuhan akademis aku gitu loh. Jadi baik banget ya. Setidaknya di pengalaman aku, wah dosen-dosen atau profesor di sana sangat baik sih, sangat menolong banget, sangat mendukung. Di sana juga sebagai penerima beasiswa Global U Grad kita wajib melakukan kegiatan sukarela, kegiatan sosial. Jadi aku di sana mengikuti kegiatan komunitas sosial di gereja namanya Christian Life Fellowship. Aku bertemu dengan orang-orang yang sangat baik hati di sana guys dan merasa kekeluargaan walaupun aku dari negara yang lain tapi mereka menyambut kehadiran aku dengan begitu hangat. Aku juga di sana pernah ikut komunitas anak-anak muda di Baptist Church Ministry dan di situ aku mulai berelasi dengan banyak orang Amerika Serikat, orang-orang yang sangat baik hati dan dermawan juga. Karena kita harus melakukan kegiatan sukarela selama 24 jam dalam satu semester. Jadi mereka mempermudah semua kebutuhan-kebutuhan aku di sana. Hal yang sangat berkesan juga bagi aku adalah karena kita di sistem perkuliahan di Amerika Serikat itu ada namanya spring break. Kalau kalian terdaftar sebagai mahasiswa di musim semi, semester musim semi, atau ada juga namanya fall break bagi mereka yang terdaftar di musim gugur. Kebetulan aku di sana pergi di musim semi, jadi aku masuk di spring term atau semester musim semi. Aku ada kesempatan libur spring break, cuti musim semi selama seminggu dan aku mengambil kesempatan itu untuk berlibur dong tentunya. Menjelajahi beberapa negara bagian. Ada banyak negara bagian yang aku kunjungi, ada di Florida, Tennessee, Kentucky, apalagi ya? Washington DC, New York, Texas, Georgia, masih ada juga tentunya di sekitaran Alabama juga. Tapi yang paling berkesan bagi aku adalah ketika aku berlibur di New York. Kayak benar-benar di sana seperti di film sih guys. Memang di sana ada banyak sekali tunawisma, ada banyak sekali kekurangan-kekurangan, tetapi elemen-elemen itu tertutupi dengan bagaimana aku terpukau dengan keindahan kota ini gitu loh. Aku juga sempat ke gedung yang namanya Empire State Building, melihat langsung kota New York secara langsung di lantai 86. Wow, lantai 86 atau lantai berapa? Pokoknya tinggi banget deh. Aku udah sampai di atasnya gitu. Wah, luar biasa sih pengalaman itu. Kayak nggak pasti pengalaman seperti itu langka banget gitu loh. Aku bersyukur banget sama Tuhan Yesus bisa diberikan kesempatan berlibur dan juga bersekolah di Amerika Serikat walaupun hanya 1 semester. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman yang kurang enak? Tentunya ada ya. Contohnya waktu selama aku berlibur ke New York dan Washington DC. Waktu itu ada angin topan ternyata di daerah kampus aku. Dan
kaca di kamar tidur aku itu pecah guys gara-gara angin itu. Jadi waktu aku pulang aku kaget udah ada beling-beling di lantai. Jadi aku segera menghubungi RA. RA itu adalah resident assistant, mereka bertanggung jawab guys. Mereka itu seperti ketua asrama karena aku tinggal di asrama selama aku berada di Amerika, tinggal di kalangan asrama. Jadi aku melaporkan hal-hal tersebut. Jadi bagi kalian yang pergi ke Amerika Serikat, berkuliah di sana dan tinggal di asrama, kalau ada kegiatan yang mencurigakan atau yang kurang nyaman bagi kalian, kalian bisa lapor langsung ke RA ini. Karena mereka membantu kalian, memfasilitasi kalian jika ada kebutuhan-kebutuhan mendesak di asrama. Segera semuanya langsung direspon dengan baik, semuanya langsung ditangani dengan cepat. Wah, pokoknya luar biasa sih. Terus mungkin kalian juga penasaran ya, karena kan kalian sering lihat di berita-berita kalau di Amerika itu ada kasus. Contohnya ada kasus kriminal-kriminal, kasus penembakan atau kasus begini dan begitu. Ada sih guys, memang kasus-kasus seperti itu. Tapi puji Tuhan, di kalangan setidaknya di komunitas kampus aku tidak pernah mengalami itu secara langsung. Aku memang udah berdoa dari jauh-jauh hari untuk dijauhkan dari mara bahaya seperti itu. Jadi berdoa banyak ya guys kalau kalian ke Amerika Serikat. Supaya kalian diberikan perlindungan dari Tuhan. Dari segala hal-hal yang kurang mengenakan seperti itu. Dan tapi tetap sih di berita-berita ada. Bahkan di HP-HP kan biasanya ada notifikasi. Dari pemerintah setempat kalau misalnya ada kasus kriminal, ada penculikan, itu biasanya ada guys di ponsel kalian akan menerima notifikasi seperti itu. Itu canggihnya di Amerika seperti itu sih. Tapi aku nggak pernah alami itu secara langsung, puji Tuhan. Wah, puji syukur sih nggak sampai kejadian seperti itu. Dan aku juga nggak pernah mengalami rasisme, walaupun sebelum aku ke Alabama aku sempat dengar banyak orang bilang Alabama itu banyak kasus-kasus rasisme, tapi aku nggak pernah dirasisin selama di sana. Aku nggak pernah mengalami rasisme. Aku mungkin karena aku juga memilih komunitas yang tepat ya, komunitas rohani. Malah aku disambut guys selama aku di sana. Dan tentunya selama aku berada di Amerika Serikat, aku juga memperkenalkan budaya Indonesia tentunya, karena itu adalah tanggung jawab aku ya. Udah kewajiban bagi aku memperkenalkan budaya Indonesia. Aku memasak Indomie dan aku juga membuat sup ayam karena aku nggak terlalu mahir memasak. Jadi aku buat Indomie saja gitu ya. Dan itu aku lakukan pada saat aku membuat program bersama dengan teman-teman U-Grade aku lainnya yang dari negara lainnya kayak Uzbekistan, Rusia, dan Vietnam. Di nama program yang disebut Cultural Night. Jadi aku buat makanan masakan Indonesia. Pokoknya sangat mengesankan deh pengalaman aku di sana. Sebenarnya masih ada banyak banget sih momen-momen. Ada ribuan kayaknya momen-momen yang aku nggak bisa bagikan secara rinci dengan kalian karena nggak bakal cukup waktunya. Sekarang kita pindah di segmen berikutnya. Bagaimana setelah aku selesai program itu ketika aku mau pulang dari Amerika Serikat. Sepulangnya aku dari Amerika Serikat tentunya aku merasa sedih banget guys. Karena udah gimana ya, kayak udah ada ikatan batin dengan orang-orang yang di komunitas di Amerika Serikat. Udah merasa kayak aku bagian dari mereka juga kan. Tentunya secara emosional sangat sedih. Aku ingat banget aku naik pesawat dari Alabama menuju ke Texas. Karena aku transit dulu di Texas sebelum ke Qatar lagi. Aku menangis sepanjang penerbangan. Aku berusaha mengusap air mata tapi tetap kayak berlinang gitu air mata. Kayak susah banget sih. Tapi ya wajib. Kalian wajib pulang karena visa kalian hanya untuk beberapa bulan di Amerika Serikat. Aku bersyukur sama Tuhan sepanjang penerbangan. Walaupun hati ini berat banget, tetapi banyak hal yang aku pelajari selama aku berada di Amerika Serikat. Ketika aku pulang, wawasan aku semakin luas mengenai bumi ini, dunia ini ya. Aku bisa mengerti bahwa orang Amerika itu kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan ternyata dari mereka tidak terlalu paham dengan budaya-budaya dari luar, dari negara-negara lainnya seperti Indonesia. Mereka bahkan tidak terlalu familiar dengan Indonesia. Jadi itu adalah peran mahasiswa pertukaran penting banget untuk membuka wawasan mereka mengenai dunia ini gitu loh. Terus aku juga belajar menghargai masakan-masakan Indonesia, budaya-budaya Indonesia, karena makanan-makanan berempah di Amerika Serikat itu adalah hal yang sangat mahal guys. Hal yang sangat kayak bintang 5 deh gitu, bintang 5 gitu. Makanan Indonesia tempe goreng pakai sambal terasi itu bintang 5 deh.
Karena di sana harganya berkali-kali lipat dan susah untuk dicari gitu. Sedangkan kita di Indonesia itu sangat melimpahkan barang-barang seperti itu. Jadi pengalaman aku di sana juga mengajarkan aku untuk menghargai budaya aku sendiri dan keindahan alam dan sumber daya alam aku sendiri yang ada di Indonesia ini. Nah, itu saja untuk pengalaman aku. Kayaknya video ini bakal kepanjangan deh. Semoga kalian suka ya informasi dan pengalaman pribadi yang aku bagikan di sini. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar perjalanan aku di Amerika Serikat atau pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar Amerika Serikat dan beasiswa yang aku gunakan ini, silakan kalian tinggalkan di komentar di bawah dan aku akan menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan dan komentar kalian tentunya. Semoga cerita ini menginspirasi kalian bahwa hidup itu tetap berjalan, kesempatan itu jangan lalukan jikalau itu datang sama kalian. Aku rasa sampai di situ dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, silakan kalian sukai dan bagikan ya. Aku tidak memaksa kalian untuk menyukai dan membagikan, tapi kalau kalian suka silahkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.